Sejarah perjuangan Bung Tomo melawan penjajah, pendahuluan. Bung Tomo, atau Sutomo, adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal luas karena perannya dalam memimpin perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu, yang dipimpin oleh Inggris, pada November tahun 1945. Peristiwa ini dikenal sebagai Pertempuran Surabaya, sebuah momen penting yang menunjukkan keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Latar belakang kehidupan Bung Tomo. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1920 di Surabaya, Jawa Timur, dari keluarga yang cukup terpandang. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia jurnalistik dan pergerakan nasional. Bung Tomo memulai karirnya sebagai jurnalis di beberapa surat kabar dan majalah lokal, di mana ia banyak menulis tentang ketidakadilan sosial dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Selain sebagai jurnalis, Bung Tomo juga aktif dalam organisasi kepemudaan dan politik, seperti Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, dan Kepanduan Bangsa Indonesia. Keterlibatannya dalam organisasi-organisasi ini membentuk pandangan dan tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Awal perjuangan melawan penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, situasi di Indonesia menjadi sangat tegang. Belanda, yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, memanfaatkan sekutu untuk merebut kembali kendali atas wilayah-wilayah strategis di Indonesia, termasuk Surabaya. Kedatangan pasukan sekutu di Surabaya pada akhir Oktober tahun 1945 menimbulkan ketegangan. Pasukan sekutu, yang terdiri dari tentara Inggris dan India, datang dengan misi untuk melucuti senjata tentara Jepang yang telah menyerah, namun dengan niat terselubung untuk mendukung kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pertempuran Surabaya dan peran Bung Tomo. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, situasi di Surabaya mencapai puncaknya ketika pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan para pejuang Indonesia di Surabaya untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh rakyat Surabaya. Bung Tomo, yang saat itu sudah dikenal sebagai tokoh pergerakan yang harismatik, memainkan peran kunci dalam mengorganisir perlawanan terhadap sekutu. Melalui siaran radio yang penuh semangat, Bung Tomo mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan penjajah. Ia memimpin pidato-pidato yang membangkitkan keberanian dan patriotisme, dengan seruan yang menggema, "Merdeka atau mati." Siaran-siaran radio Bung Tomo ini menjadi alat yang sangat efektif dalam menyatukan dan menggerakkan rakyat Surabaya dari berbagai kalangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 10 November tahun 1945, pecahlah pertempuran Surabaya yang sangat sengit. Rakyat Surabaya, meskipun dengan persenjataan yang jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan sekutu yang modern dan lengkap, berhasil memberikan perlawanan yang heroik. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu, dan meskipun pada akhirnya Surabaya jatuh ke tangan sekutu, perlawanan rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo menjadi simbol perlawanan nasional terhadap penjajahan. Warisan dan pengaruh Bung Tomo. Pertempuran Surabaya, yang menjadi salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah revolusi Indonesia, menegaskan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja kepada penjajahan. Bung Tomo, dengan keberanian dan kecerdikannya, berhasil mengobarkan semangat nasionalisme yang menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Semangat ini kemudian menjadi dorongan kuat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Bung Tomo sendiri melanjutkan perjuangannya di bidang politik setelah pertempuran Surabaya. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, veteran pada Kabinet Syahrir dan terus aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial di Indonesia. Bung Tomo wafat pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 dan dimakamkan di Surabaya. Setelah kematiannya, ia diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2008. Warisan Bung Tomo tidak hanya dalam bentuk monumen dan penghargaan,
tetapi juga dalam semangat perjuangan yang terus menginspirasi generasi muda Indonesia. Penutup, Bung Tomo adalah sosok yang menonjol dalam sejarah perjuangan Indonesia. Keberaniannya, kecerdikannya dalam memanfaatkan media, dan kemampuannya untuk menginspirasi rakyat dalam situasi yang sangat sulit, menjadikannya sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya, di bawah kepemimpinannya, tidak hanya mengukir sejarah, tetapi juga menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Warisan Bung Tomo akan terus hidup dalam semangat juang rakyat Indonesia yang mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.